Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo akan bersama Anda untuk 15 menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang hidup kudus memiliki kesetiaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati sahabat dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, dalam menjalin sebuah hubungan yang diharapkan oleh setiap orang adalah kesetiaan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Begitu juga dalam kehidupan kita secara rohani. Sekalipun kita adalah orang berdosa, Tuhan sudah menebus kita dan menyucikan kita dari segala dosa sehingga kita menjadi kudus. Tetap setia memang tidak mudah, namun kita harus berani memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dan sesama. Kesetiaan dalam bahasa Yunani pistis sebenarnya berarti iman. Sehingga kesetiaan sama artinya dengan keimanan. Pistis, kata benda berasal dari kata kerja peito, artinya meyakinkan, mempercayai, menaati, menaruh keyakinan, percaya. Termasuk menggerakkan orang lain dengan motif tertentu. Kesetiaan atau keimanan selaku sifat dasar Kristiani dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Bandingkan dengan Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Keimanan menunjukkan pada ciri khas orang yang dapat diandalkan. Ketika Allah meminta kita untuk setia, Ia lebih dulu setia kepada kita. Dalam Alkitab, kerap kali menggambarkan sifat Allah yang setia ini. Contoh, Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Karena sifat Allah yang setia itu, maka Ia tidak akan membiarkan umat-Nya dalam pencobaan yang melebihi kekuatannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam inkarnasi ke dunia, Yesus Kristus telah membuktikan kualitasnya sebagai manusia yang setia. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Umat Allah harus menjadi seseorang yang dapat dipercaya, diandalkan untuk suatu tanggung jawab. Matius 24 ayat 45-46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Orang yang dapat dipercaya atau setia akan mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab yang makin besar. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Harta dunia adalah perkara kecil, namun manusia seringkali tergelincir oleh hal yang satu ini. Tuhan Yesus Kristus memberi peringatan apabila terhadap hal yang kecil ini kita tidak jujur. Bagaimanakah Ia akan memberikan harta yang sesungguhnya, yaitu keselamatan dan jaminan kehidupan di surga yang kekal? Lukas 16 ayat 10-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kesetiaan tidak bisa dilakukan ketika kita suka, senang untuk memenuhi janji, atau ketika kita berpikir suatu hal penting untuk dilakukan. Karena kesetiaan bukanlah sikap yang pasif, melainkan aktif dan dibuktikan dari waktu ke waktu, sampai kehidupan kita di dunia ini berakhir. Alkitab memberikan banyak pengajaran tentang Allah yang setia, dan sebaliknya umatnya sendiri, Israel, berulang kali tidak setia. Meski demikian, Allah tetap setia pada pilihannya, tetap berpihak pada mereka. Tuhan menghukum karena dosa-dosa mereka, tapi tidak melenyapkan mereka. Yesaya 49 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel. Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia, karena Tuhan tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sahabat aku dan dia, kita tahu bahwa kesetiaan Allah itu sangat besar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dalam bahasa Yunani, kesetiaan itu adalah iman. Maka ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita harus menaati firman Allah dan sedia dipimpin oleh Roh. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Agar iman itu bertambah teguh, maka kita harus memusatkan perhatian kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Tom Wright. Iman kita mungkin kecil, tetapi kita mempunyai Allah yang besar. Kita perlu mengarahkan hati dan mata rohani kita kepada Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Tetap di dalam Dia artinya kita tidak bergeser kemana-mana. Orang yang setia juga dapat diartikan sebagai orang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yusuf adalah tokoh dalam Perjanjian Lama yang setia kepada Allah. Sekalipun ia mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, bahkan yang memedihkan hatinya, ia percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik baginya. Orang yang setia kepada Tuhan mampu melihat rencana Allah melalui perjalanan hidupnya, walaupun itu peristiwa yang sulit. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Meski ada ancaman, Daniel tidak goyah, dan Allah yang dia percayai sanggup melepaskan dari malapetaka. Daniel 6 ayat 22-23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu manusia yang hidup di dalamnya seharusnya juga menghasilkan buah kesetiaan dalam hidupnya. Kesetiaan juga menjelaskan karakter orang-orang yang siap mati demi iman mereka kepada Kristus. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nasihat untuk setia sampai mati ditujukan Rasul Yohanes kepada jemaat di Smyrna. Dan pada waktu-waktu berikutnya memang jemaat Smyrna mengalami penganiayaan. Pada suatu ketika, tempat kediaman uskup di Smyrna, namanya Polikarpus, didatangi oleh pasukan Romawi. Mereka mencari Polikarpus. Polikarpus menemui mereka dan meminta waktu 2 jam untuk mendoakan semua orang yang dikenal dan pernah ditemui, yang dia ingat. Takjub melihat ketenangan dan aura sang uskup. Pasukan memberikan izin. 2 jam berlalu dan Polikarpus kini dibawa ke arena untuk dibakar hidup-hidup di hadapan massa. Ia diikat pada kayu, diberdirikan dan di bawah kakinya sudah disiapkan kayu-kayu yang segera disiram dengan bahan bakar oleh pasukan Romawi. Seorang prajurit sudah membawa obor yang menyala, siap dihujamkan ke tumpukan kayu di bawah kaki Polikarpus. Dan sang kaisar bertanya, "Ajalmu segera tiba. Maukah engkau menyangkal imanmu?" Pada saat itulah muncul kalimat Polikarpus yang terkenal dalam sejarah gereja. Katanya, "Selama 60 tahun aku melayani dia, dan dia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun padaku. Dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakanku. Masakan aku menyangkalnya pada saat terakhirku?" Maka obor pun diletakkan di atas tumpukan kayu dan nyala api segera merambat ke tubuh Polikarpus. Menurut cerita, api tersebut tidak membakar tubuhnya, mengelilingi tubuhnya tetapi tidak membakarnya. Sampai kaisar menyuruh seorang prajurit untuk menikam tubuhnya dengan tombak, Polikarpus mati. Tapi keberanian yang ditunjukkannya memberi inspirasi bagi martir-martir Kristen yang mengikutinya. Setia sampai mati. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sahabat aku dan dia, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.